Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Mengapa Sang Kinasih menolak Kitab Kebenaran. Wahai sahabat putra putri Nusantara, apakah ini sebuah tanda fase-fase diangkatnya kitab suci ke langit? Kitab-kitab yang mengarahkan pada jalan kebenaran sudah diangkat oleh Yang Maha Kuasa ke atas langit. Apakah ini satu fenomena yang sedang terjadi pada keadaan di sekitar kita, sehingga Sang Kinasih sampai menolak diberikan kitab kebenaran? Tentunya untuk mengkaji ini lebih dalam lagi dibutuhkan kemurnian hati, kesucian jiwa di dalam menelaah maksud dari Sang Kinasih sehingga beliau menolak kitab kebenaran. Hampir di setiap penjuru dunia di muka bumi ini, orang-orang yang menapaki jalan kebenaran, orang-orang yang menapaki jalan yang lurus, mereka membutuhkan kitab sebagai panduan hidup. Kitab yang memberikan petunjuk agar semua manusia bisa kembali pada jalan yang lurus, kembali pada jalan yang benar. Akan tetapi, secara gaib fenomena yang akan terjadi kepada Sang Kinasih Satrio Piningit, beliau ketika disodorkan si Pulan bin Pulan tentang keunikan ataupun kesucian sebuah kitab yang membawa kebenaran, justru Sang Kinasih Satrio Piningit menolaknya. Beliau tidak membutuhkan kitab untuk menuntun manusia kembali pada kesadaran diri. Sesungguhnya Sang Kinasih Satrio Piningit manusia pilihan yang diutus di akhir zaman guna meluruskan tatanan dunia, membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Tentunya beliau memiliki cara tersendiri. Meski beliau tidak terlihat fanatik, akan tetapi beliau memiliki kemampuan dalam menyenangkan hati Yang Maha Kuasa. Mungkin saja menurut pandangan Sang Kinasih, sehingga beliau tidak membutuhkan kitab untuk meluruskan umat yang sesat, karena kita semua bisa melihat begitu banyak kitab suci yang ada di semesta ini. Akan tetapi, berapa banyak pula orang-orang yang tersesat di jalan yang lurus, tersesat di jalan yang benar. Untuk itu, mungkin saja Sang Kinasih bukan menolak kitab tersebut, tetapi beliau menggunakan cara khusus guna menyampaikan isi kandungan dari kitab yang lurus tersebut, mengambil intisari yang paten dan menerapkannya dengan cara yang cerdas, dengan cara yang tidak semua sebagian orang mampu memperintirkan intisari dari ajaran yang tertulis di dalam kitab suci. Karena jika hanya disodorkan berupa kitab, yang dikhawatirkan adalah ketika manusia lupa pada kesadaran dirinya, lupa kepada kemanusiaan, lupa kepada ketuhanan, yang terjadi adalah mereka akan memperturutkan hawa nafsunya dan menjadikan kitab suci sebagai tunggangan hawa nafsunya, sebagai tumbal untuk meluruskan niat buruknya. Sehingga kitab-kitab yang membawa pada jalan kebenaran justru malah menjadi alat untuk memperbudak orang lain dan memperbudak hawa nafsunya,
yang penuh ketamakan. Ayat-ayat kitab-kitab yang memiliki makna begitu dalam demi kemaslahatan manusia justru malah dipelintirkan dan dijadikan sarana untuk penguasaan pengakuan untuk dirinya sendiri. Untuk itu kemungkinan besar Sang Kinasih Satropiningit bukannya beliau menolak menerima kitab kebenaran, beliau hanya saja takut jika umat dikasih dengan kitab, mereka akan tersesat di jalan yang lurus. Mereka tidak akan bisa semua memahami intisari dari kandungan kitab-kitab suci yang membawa seluruh tatanan manusia pada jalan kesadaran. Sehingga Sang Kinasih Satropiningit memiliki metode khusus, cara khusus di dalam mengambil intisari dari setiap ajaran-ajaran suci yang terkandung dalam kitab, baik kitab besar, kitab kecil, ataupun kitab gaib yang ada di semesta. Beliau akan merangkumnya dan menyebarkannya dengan cara beliau. Hanya Yang Maha Kuasa lah yang lebih tahu, yang lebih detail mengenai visi misi Sang Kinasih Satropiningit ini. Manusia pilihan yang berdiri di atas semua golongan, yang tidak memihak atau meninggikan hanya satu golongan. Sang Kinasih adalah keturunan manusia mulia guna meluruskan rakyat ataupun manusia-manusia yang tersesat di jalan yang lurus ataupun tersesat di jalan yang gelap. Inilah keunikan skenario dari Yang Maha Kuasa, menciptakan manusia pilihan di akhir zaman, memunculkan manusia pilihan di akhir zaman dengan karakter yang sungguh sangat misterius. Wahai sahabat putra-putri Nusantara, beruntunglah bagi kalian semua yang telah dapat anugerah mendapati jalan-jalan menuju arah pencerahan, arah kesadaran diri, sehingga dengan kesadaran itu kalian dapat menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kerukunan antar sesama. Setiap jiwa-jiwa yang telah dilengkapi oleh sosok Sang Kinasih tentunya akan memiliki kelembutan, akan memiliki karisma yang penuh kasih sayang, karisma yang penuh welas asih. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.